Alright, udah record ya. Apa kabar semua ya? Lagi di video kali ini. Di kesempatan video kali ini ya. Semoga lo orang semua sehat selalu seperti itu ya kan. Dimudahkan segala urusannya gitu ya. Mudahkan dilancarkan segala rezekinya gitu ya. Rezeki kesehatan maupun material bla bla seperti itulah ya eh, di hari yang baru mungkin baru gitu ya, kan biasanya 30 hari sebelumnya kan lo berpuasa, terus sekarang sudah tidak berpuasa lagi ya, kayak baru gitu loh ya. Apa sih anjir, ya gitulah pokoknya ya, lo maksud lah ya apa yang gue sampaikan gitu ya. Lo menyongsong hari yang berbeda nih, biasanya 30 hari lo berpuasa, sekarang enggak. makin makin gak jelas gitu ya. Ya udahlah, intinya di kesempatan video kali ini udah oke, sudah nge-record. Gue dapat email ya. Email di account sound on gue ini. Royalti Anda sekarang tersedia, silahkan masuk untuk memeriksa penghasilan kamu. Jadi kalau di ranah musik itu mereka nyebutnya royalti ya, baik itu di sound on maupun di DistroKid, apa namanya, TuneCore seperti itu, royalti. Nah, di sini di sound on ini gue baru nge-share berapa lagu ya, dua atau di bulan Februari atau di bulan jadi Januari, Februari, Maret, sekarang kan April, berarti yang masuk royalti ini Maret gitu ya. Iya, berarti mulai kehitungan Maret gitu ya lagu-lagu gue ya. Kurang tahu deh. Kita coba cek. Sudah login di Sound On, kita coba refresh. Ada 100.000 rupiah gitu ya. Jadi kalau untuk di Sound On ini, penglihatan hasilnya itu dilihat dari jumlah video TikTok yang dibuat gitu ya, sama jumlah stream, baik itu dari Spotify, YouTube seperti itu. Kalau jumlah penonton video TikTok ini nggak dihitung, boy. Jadi uang itu ada di bagian sini sama di bagian sini seperti itu. Ini bisa dapat banyak mungkin karena dari Capcut sama dari YouTube sih, kalau yang gue tebak sih ya. Karena kan kalau di video Capcut tuh lo nggak bisa sembarang ngebuat video tanpa lagu yang ada hak ciptanya tuh yang resmi gitu ya. Maksud gue yang lagu sembarangan, misalkan lo ngerekam lagu dari device lain gitu, itu nggak bisa, boy. Memang harus lagu yang ada di aplikasi tersebut gitu ya. Dan kebanyakan kalau yang gue baca-baca di beberapa forum pemain-pemain agregator musik ini ya, kebanyakan yang ngasih penghasilan mereka dulu itu dari bule-bule yang gak jelas itu, boy. Entah dari Prancis, entah dari Kazakhstan, atau dari mana, dari Yaman mungkin yang lagi perang sekarang itu, atau dari mana gitu. Itu mereka tuh, boy, yang buat video-video pakai lagu lo gitu, nggak jelas gitu kan. Entah video apa yang dibuat sama mereka. Itu kebanyakan bule-bule nyasar gitu, boy, yang ngasih lo duit penghasilan kalau misalkan lo tuh baru join gitu di agregator, atau lo baru nyoba nyari penghasilan dari ranah agregator musik gitu. Kecuali kalau lo memang sudah dikenal gitu ya, lo sudah menjadi kreator yang dikenal banyak orang, lagu-lagu lo ya pasti jelas lah target lo, entah itu Indonesia, entah itu mana gitu. Nggak boleh nyasar gitu ya. Kadang kan ada gitu, boy, boleh nyasar gitu ngebuat lagu, lo dapat sampai ngasilin dapat 1.300.000 atau ya $100 gitulah. Itu ada, boy, banyak sering kejadian seperti itu di forum-forum agregator yang gue baca seperti itu ya. Oke, sekarang ini ada dua lagu di sini, gue nggak bisa nunjukin lagunya ya. Kalau di TuneCore sih gue tunjukin lagunya. Coba kita ke TuneCore dulu ya, kita login TuneCore dulu. Nah, ini di TuneCore ya ada sisa $6, $6,50 lah gitu ya. Karena habis gue tarik tuh ada lagi yang masuk. Kadang kan masuknya tuh mereka tuh nggak ini ya, boy, nggak serempak gitu. Makanya kalau di musik itu lo nggak bisa sesuai gitu kayak pendapatan lo. Kalau misalkan lo kayak monetisasi lo di monetisasi lo di YouTube gitu ya, atau di blog, pokoknya lo pakai AdSense deh gitu, lo bandinginnya gitu ya, itu mereka nggak sesuai gitu. Misalkan kan kalau di AdSense kan per tanggal 21 email masuk, tanggal 22 gaji lo turun gitu ya. Nah, kalau di kayak ranah musik nih nggak kayak gitu, coy.
Kadang nanti lu masuk nih, royalti lu masuk dari YouTube gitu, dapat nih lo $100, terus lo tarik tuh kan, minggu depannya masuk royalti Spotify lo gitu $6 gitu. Gitu boy, mereka nggak berurut gitu, makanya kadang juga suka terlambat gitu. Makanya memang kalau lo kreator musik yang nggak terlalu besar-besar amat lah ya, kayak misalkan kayak lo cuma ngeser-ngeser musik lo, dan ya kalau bisa ngasilin duit ya syukur, enggak ya sudah gitu. Kayak gue gini ya, jangan terlalu berharap banyak gitu. Maksudnya mereka tuh kadang datangnya nggak berurutan dan terlambat gitu boy, jadi ya sabar-sabarin aja. Cuma kalau misalkan lagi booming gitu ya, lagu lo dipakai kreator video, mereka buat di Capcut atau di TikTok gitu, nanti tiba-tiba lo kaget sendiri, wih kok ada $1.000 masuk gitu, lo dari mana nih royaltinya gitu kan. Ada aja boy kayak gitu, serius boy. Jadi lo ya nikmatin aja prosesnya gitu ya. Terakhir gue publish lagu ini gue lagu remix ya, gue buat dari apa, ada judul lagu aslinya, maksud gue ada lagu aslinya ini terus gue remix. Ini kita coba denger deh. Something I can't get. Broken hearts lie all around me, and I don't see an easy way to get out of this. The diary sits by the bedside table. The curtains are closed, the cat's in a cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh, I just died in your arms tonight. It must have been something you said. I just died in your arms tonight. Oh, Nah itu kalau untuk di TuneCore ya, yang baru gue publish. Kalau untuk nanti di SoundOn gue sudah nyelesain satu project. Gue save di mana ya? Sabar gue buka dulu. Gue lupa nama filenya. Karena sebelum puasa kemarin kayaknya sudah gue selesaiin, cuma belum gue publish saja. Sabar. Nah ini dia ya yang bakal gue publish ke SoundOn. Coba gue dengerin sedikit aja ya. Sabar. Gue dengerin sedikit aja.
Nah gitu ya, untuk apa namanya project yang baru selesai dan mungkin gue publish nanti lah ya di SoundOn. Jadi gue ada 2 akun agregator gitu dan 2 artis yang berbeda gitu dengan jenis musiknya hampir sama. Cuma kalau kebanyakan kalau di TuneCore tuh gue lagu-lagu atau musik yang ada liriknya gitu ya. Kayak ada sih gitu yang ada yang mau gue publish cuma belum coba guys sabar. Kayak yang ini kan sudah live ini sudah ready, tinggal gue publish. Cuma apa gue belum mau aja gitu. Gue apa namanya sudah dikirim email sama pihak TuneCore-nya buat finishing. Kemarin kan ada sedikit apa namanya dari ini ya, dari artworknya atau ini artwork ini kayak cover album lo gitu. Ini cover album gua bermasalah, terus sudah gua benerin dan minta, dan mereka sudah bisa apa namanya publish, cuma belum gue balas emailnya gitu buat publish. Ini juga lagu yang ada maksud gue musik yang ada liriknya seperti itu. Jadi kebanyakan kalau di TuneCore nih gue musik-musik yang ada liriknya seperti itu. When we're walking home in the rain, is there something wrong? 'Cause it's changed. You've never looked back before. We've never looked back before. When you feel so vulnerable, when you feel you lost control, take me by the hand, I'll be there. Oh, I'd understand all the feelings. Stay through the night and morning. You're all I've ever wanted. Take me by the hand if you need it. Sink in the sand, I can free you. Stay through the night and morning. You're all I've ever wanted. Yoi gitu lah ya coy. Oke, mana tadi? Ya gitulah ya. Nah kalau di SoundOn itu kebanyakan kayak cuma instrumen ya, kayak EDM instrumen saja seperti itu. Tapi kalau di sini EDM, walaupun EDM sama gitu ya, genre gue cuma ada liriknya seperti itu. Dan untuk ngebuat sebuah lirik gitu ya dan dijadiin sebuah ada suaranya gitu pakai acapella atau pakai AI yang kayak sekarang ini banyak banget tuh ya produser musik yang lagu atau musiknya tuh pakai apa namanya lirik-lirik pakai AI gitu. Banyak boy, kalau berbayar sih bagus-bagus gitu suaranya, cuma ya gitu deh, harganya lumayan gitu ya. Ya kalau misalkan lo sudah terjun ke ranah musik gitu ya, agregator musik, lo paham lah cara ngebuat sebuah lirik dan apa namanya menyusun sebuah lirik menjadi sebuah lagu gitulah ya. Nah, fokusnya di sini adalah ngelanjutin video kemarin yang gue re-upload di kemarin yang lo tonton tuh ya, cara gue ngasilin duit di tahun 2024 sekarang. Ini gue lanjutin, selain dari musik masih tetap balik lagi kayak di Google AdSense, tapi ya memang ya gue akui karena banyak juga rekan kelas gue yang di rekan kelas Pinterest gue yang masih juga berjuang gitu ya, dan juga mungkin masih belum nemuin selanya ya. Mungkin lo masih kurang nyepam kayak gue lah ya boy. Karena kalau gue nih ya jujur ya, 2 hari ini lo bayangin ya, ini kan dapat 180
6.000 ya genapin 190.000 lah gitu ya kemarin tuh ya. Terus minggu hari ini 66.000. Lo tau kenapa bisa 66.000 ini? Ya karena gue bangun jam 6 pagi, terus gue ngidupin komputer, terus gue nyepam gitu ya. Dan ini juga gitu. Kalau misalkan gue satu hari pun gak nyepam gitu ya, boy ya, boro-boro hasilnya tuh nembus 20.000 boy. Kadang cuma 7.000 gitu ya. Cuma dapat di AdSense tuh kadang cuma dapat 15.000 gitu ya kalau nggak di spam Pinterest gitu ya. Mungkin karena AdSense-nya juga sudah tahu gitu, atau mungkin dari Google juga sudah tahu nih AdSense yang nih AdSense ini dipakai buat nyepam di Pinterest nih, jadi nggak usah kasih duit boy kalau dia nggak nyepam di Pinterest kan, mungkin gitu kali ya. Gue juga nggak tahu. Serius coy, jadi kayak kemarin misalkan lagi libur kan, lagi Lebaran kan nggak mungkin kan boy gue buka komputer kan, nggak mungkin banget gitu deh. Itu hasilnya mungkin hasilnya kemarin tuh cuma 11.000. Coba Lebaran kemarin tanggal berapa sih? Coba kita lihat ya. Oh ini coy, tanggal 10 kan, 53.000 ya. Ini kayaknya malamnya karena gue nyepam di HP ya kayaknya. Karena kan gue lagi nggak di rumah ini ya, gue lagi lagi pulang ke rumah bokapnya istri gue gitu. Jadi gue nggak tahu deh ini ya. Kayaknya gue malamnya gue nyepam deh di HP gitu ya. Ya karena kalau PC kan di rumah gitu ya. Gak mungkin dong gue bawa PC gitu, gue gak punya laptop. Ya kayaknya dari HP deh seingat gue ini. Makanya bisa dapat 53.000. Kalau misalkan gue gak spam ini, gue gak mungkin dapat segini gitu coy. Pasti dapatnya di bawah 20.000 gitu. Itu yang gue pasti itu. Kalau gue gak nyepam di Pinterest satu hari pun gitu ya, gak nyepam Pinterest ini gitu ya. Nah ini untuk spam AdSense di Pinterest ya. Semua orang mungkin kebanyakan lo pengikut konten gue juga udah tahu lah kalau gue ini nyepam di Pinterest untuk ngasilin AdSense gitu ya. Maupun maksud gue AdSense, AdMob juga gitu ya, aplikasi gitu gue spam semuanya di Pinterest, lo sudah tahu lah ya. Dan gue punya kelas Pinterest juga gitu kan. Dan di kelas Pinterest gue juga nggak cuma bahas Pinterest, gue juga ngajarin lo cara ngebuat web movie gitu ya, cara lo ngebuat software musik gitu ya, cara lo ngasihin uang dari musik, daftar ke agregatornya gitu, gue jelasin di kelas Pinterest gue. Dan gue jelasin juga kalau misal gue sempat ngebahas juga kayaknya ya, kalau di materi bonus gue yang ngebahas musik di kelas Pinterest gue itu adalah cara nyepam musiknya gitu ya. Tergantung ya itu ini, kalau itu tergantung dari agregator lo gitu ya. Agregator lo itu misalkan kayak lo pakai TuneCore itu kan ngasihin uangnya banyak gitu dari musik lo bisa jual musik lo ke Spotify ya, di Amazon atau di Apple Music juga gitu ya, YouTube, ID Music YouTube gitu. Nah makanya gue nyepam musik gue itu sama seperti kebanyakan orang-orang atau pemain-pemain agregator yang lakukan gitu ya. Mereka ngebuat sebuah list musik gitu ya, baik itu EDM maupun kebanyakan yang banyak sih ya, termasuk member kelas gue juga nyariin, coba bang ngebuat video YouTube gitu, kumpulan DJ TikTok gitu ya. Cuma pas gue dengerin DJ TikTok tuh gue nggak serak gitu ya. Maksud gue itu bukan yang gue suka gitu ya. Lo bisa bedain lah ya lagu-lagu EDM tuh kayak apa yang tadi gue dengerin ke lo dan yang lagi gue dengerin sekarang ini, sama DJ TikTok lah atau apalah itu ya. Itu bukan kelasnya berbeda ya. Maksud gue itu sama gitu, elektronik musik, cuma feel-nya mungkin ya menurut gue nggak dapet di sana gitu. Gue lebih suka yang seperti ini gitu, nggak yang seperti itu gitu. Ya gimana caranya gitu lah maksudnya. Nah itu yang gue lakuin sekarang ya. Jadi gue buat video di YouTube seperti itu, gue buat listnya musik-musik EDM. Caranya kayak gini ya. Kalau lo lihat deskripsi ini kan, ini lagu gue, musik gue gitu. Ini musik orang yang sudah terkenal gitu ya. Ya siapa yang nggak tahu Kashmir gitu, siapa yang nggak tahu di siapa ini? Ya inilah, siapa yang nggak kenal di BBS gitulah ya. Siapa yang nggak kenal Calvin Harris gitu ya, ya kan? Sebelum Calvin Harris ada Fatimah Cuknya dulu gitu. Setelah Calvin Harris ada Fatimah Cuknya lagi gitu. Ya gitu coy. Jadi selang-seling gitu ya. Jadi kayak misalkan orang mau dengernya pun mereka
pendengar lagu tuh tahu gitu, oh ini lagunya Calvin Harris nih, oh gue tahu nih. Habis itu dia lagi asik-asik dengerin, mungkin dia sambil nyetir atau apa gitu, tiba-tiba ada lagu gue masuk gitu ya. Ini lagu siapa anjir ya, gue nggak peduli dia kenal apa enggak, yang penting kan lagu gue didengar dia dan gue dapet royalti gitu kan, karena lagu gue di style sama dia di YouTube ID. Tapi lo lihat agregator lo nyediain nggak fitur YouTube ID gitu, maksudnya adalah di saat lo memonetisasi, mana ya, YouTube Content ID ya, kok YouTube Musik ID ya gitulah pokoknya, menyediakan nggak gitu. Nih setiap lagu lo diputar di YouTube itu dapat penghasilan lo gitu, seperti itu ya kan. 29 total track yang sudah gua publish ke TuneCore dan ada 24 yang dimonetisasi dan 3 enggak gitu ya. Ini kebanyakan karena mungkin kena klaim segala macam gitu, gua juga kurang tahu lah ya. Ya gitulah intinya boy. Kalau misalkan kayak gini kan berarti lagu lo dimonetisasi gitu di YouTube. Jadi kalau misalkan musik lo didengar di YouTube, maka lo otomatis dapat penghasilan atau lo dapat royalti gitu kan. Nah, itu yang gue lakuin sekarang. Dimana gue menyisipkan lagu-lagu gue di antara lagu-lagu orang-orang atau DJ-DJ yang sudah terkenal seperti itu. Biar pendengar tuh mau gitu nyetel video ini. Oh, gue tahu nih lagunya Calvin Harris, oh gue tahu nih lagunya Kashmir, oh gue tahu nih lagunya Avicii gitu kan. Terus mereka mungkin lagi nge-gym atau lagi nyetir atau lagi apa gitu, terus lagu gua masuk, terus mereka mau kayak siapa nih, gua gak kenal ya, bodo amat anjir, yang penting lagu gua udah masuk, udah didengar, gua dapat royalti. Gue sih mikirnya gitu ya. Dan itu yang sering gue lakuin di channel ini gitu ya. Makanya gue juga banyak nyepam apa namanya, kayak gini-gini gitu, ada sampai 318. Intinya kalau lo ngebuat channel kayak gini nih ya, lo pakai thumbnail cewek-cewek gitu, terus lo kasih kata-kata mix 2024 lah ya, DMX, DJ apalah gitu-gitulah pokoknya coy. Nanti langsung auto rame dia viewnya. Dan itu yang gue lakuin, dan setiap gue lagi konten atau apa, gue dengan lagu gue sendiri gitu. Begitupun di Spotify ya. Di Spotify itu kalau kan Spotify gue kan premium terus gitu ya, jadi gue dengerin lagu gue sendiri juga gitu. Nggak apa-apa boy, royaltinya masuk ke lo gitu, lumayan anjir. Ya gitulah ya boy ya. Sekarang gue mau lanjut spam Pinterest dulu lagi ya. Intinya sih kalau apa namanya, gua ngasihin uang di 2024 nih ya, AdSense itu pasti positif banget, masih jalan. Sekarang gue tambah dengan gue main agregator musik. Ini gue nge-record nggak sih? Oh, nge-record ya. Nah nanti mau gue bahas AdMob lagi gitu ya. Gue nggak tahu kenapa ya kok peminat orang di aplikasi itu kayaknya rendah sekali, padahal ngasihin uang di aplikasi AdMob tuh gampang banget coy. Lo tinggal nyepam di Pinterest gitu aplikasi lo, aplikasi wallpaper gitu, pengunduhnya banyak, ke pengunduh aplikasi wallpaper lo banyak ya, lo ngasilin cuan juga seperti itu kan. Ya coba ntar gue bahas lagi deh, kayaknya peminatnya dikit banget, gue juga heran. Alright, segitu dulu videonya.